Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat min haitsu la yahtasib. Sehingga pelaksanaan lomba MAPSI kali ini dapat terlaksana tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kita jalan yang benar, sehingga kita terhindar dari jalan yang sesat serta gelap gulita. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Thalabul Ilmi atau mencari ilmu. Mengenai mencari ilmu, Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Mencari ilmu itu penting bagi umat Islam. Karena dengan ilmu, seseorang akan mengenal Allah dengan baik. Dengan ilmu, seseorang akan beribadah dengan baik. Dengan ilmu pula, pada akhirnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memilikinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Tanpa ilmu, maka ibadah kita hanyalah butiran debu. Tanpa ilmu, maka seseorang yang beribadah bisa jadi mendapatkan kepayahan karena ibadahnya bernilai sia-sia. Berbeda dengan orang yang berilmu, maka ibadahnya bernilai sangat besar di mata Allah. Saat seseorang mencari ilmu, maka malaikat ridho melebarkan sayapnya karena ridho dengan penuntut ilmu. Penduduk langit dan bumi ikut mendoakannya, bahkan ikan di laut juga ikut mendoakan. Masya Allah, begitulah keagungan orang yang berilmu. Dalam mencari ilmu, kita tidak boleh asal mencari ilmu, melainkan haruslah memperhatikan syarat-syaratnya. Pernah sahabat Ali bin Abi Thalib ditanya oleh seseorang tentang bagaimanakah syarat mencari ilmu? Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab dalam syair berikut. Alalla tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma jmu'iha bibayanin elingo tak hasil ilmu angin nemperkoro bakal tak cerita ke kumpule kanti pertelo dukain wa hirsin wa tibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadi wa tuling zamani rupane limpat lupo sobar ono sangune tan piwulange guru tan sing suwe mangsane. Seorang bijak pernah berkata, education is the most powerful weapon for changing the world. Pendidikan adalah senjata terampuh untuk mengubah dunia. Di era sekarang, negara-negara yang maju menguasai dunia karena mereka berangkat dari ilmu. Oleh karenanya, kita sebagai warga Indonesia tidak boleh kalah dalam menuntut ilmu. Dengan kita mau belajar, maka kita akan mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah adalah Iqra, yang artinya bacalah. Artinya kita harus senantiasa membaca ayat-ayat Allah berupa Al-Quran dan tanda-tanda kuasaannya berupa alam semesta. Tidak heran orang barat yang notabene banyak non-Islam menguasai dunia,
Karena mereka giat dalam belajar dengan membaca tanda-tanda kuasaan Allah berupa alam semesta lewat sains. Kita pun sebagai umat Islam yang telah memiliki Al-Quran juga harus belajar lebih akan tanda-tanda kuasaan Allah lewat sains. Teman-temanku rahimakumullah. Pasti dalam benak kita menjadi tanda tanya, ilmu apakah yang harus kita cari? Sebagai seorang muslim, ilmu yang harus kita prioritaskan adalah ilmu fardu ain, yaitu ilmu yang wajib seperti tauhid, salat, dan puasa. Barulah kita belajar ilmu fardu kifayah. Oleh karenanya, belajar di sekolah saja tidak cukup. Marilah kita imbangi dengan mengaji. Sekolah oke, mengaji pun oke. Insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari diri saya pribadi. Al-akhir saya ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Fasyukran ala husni ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.